Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa selalu melimpahkan kebaikan, kesehatan, dan keberkahan kepada kalian semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, model pembelajaran kita adalah daring atau melalui online. Jadi, Bapak harap kalian tetap semangat dan selalu belajar. Kenapa? Supaya cita-cita kalian bisa tercapai dan kesuksesan berada di tangan kalian. Karena tidak ada kesuksesan yang instan. Semua berawal dari proses yang mapan, dan proses itulah yang akan menentukan. Bismillah, semangat, dan sukses selalu. Hidup itu sekali, maka buatlah berarti. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama ilmu pendidikan agama dan budi pekerti dengan KD atau kompetensi dasar 3.23, yaitu mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kita hanya fokus di berpikir kritis. Di sini ada 2 bab, tapi dijadikan 1 KD. Sehingga untuk pertemuan pertama kita hanya fokus tentang berpikir kritis. Kalau di buku paket kalian, yaitu ada di bab 3 dengan judul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama 3.23.1, yaitu menemukan hukum bacaan atau tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kedua, setelah kita menemukan hukum bacaan, kita harus menelaah makna Quran surat Ali Imran 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Kemudian berikutnya, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di sini menjelaskan tentang berpikir kritis. Sebelum kita bahas bersama, marilah kita bersama-sama membaca Quran surat Ali Imran ini dengan tartil, dengan fasih, berdasarkan kaidah tajwid yang benar. Mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi di dalam penciptaan langit bumi, adanya siang dan malam, laki perempuan, semua berpasang-pasangan, apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kebesaran itu tidak ada di semua pikiran orang, tetapi hanya bagi orang yang berakal. Siapa dia orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berzikir, ingat kepada Allah. Kapan kira-kira kita harus berzikir kepada Allah? Apakah harus menunggu sesudah sholat? Tidak. Qiyaman, waktu berdiri kita bisa berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Waktu kita mau berangkat sekolah, berzikir. Bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di tengah perjalanan, mau ke pasar, kemanapun saja, dalam kondisi berdiri, yadhkurunallah, bisa kita berzikir kepada Allah. Wa qu'udan, di waktu duduk juga kita berzikir kepada Allah. Sambil menunggu makan siang, makan malam, sambil menunggu guru datang ke kelas, sambil menunggu antrian dan lain sebagainya, kita gunakan untuk mengingat Allah. Wa ala junubihim, ketika berdiri kita tidak sempat, duduk juga tidak sempat. Kapan kira-kira sempat? Karena mungkin kecapean sehari beraktivitas, mungkin sempatnya waktu berbaring, maka waktu berbaring itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir itu tidak harus dikeraskan, boleh disamarkan atau bahkan dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dialah orang yang ulil albab, orang yang memiliki akal yang sempurna, orang yang memiliki akal cerdas, yang mampu berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ciptaan Allah itu dianggap adalah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulul albab itu, di samping dia selalu menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia juga bertafakkur, berpikir tentang ciptaan langit dan bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Apapun yang diciptakan oleh Allah, dia tuh berpikir kira-kira ada gunanya atau tidak. Fungsinya apa? Hikmah diciptakannya sesuatu oleh Allah itu apa? Bahkan semut, lalat, yang menurut kita itu tidak ada gunanya, itu ada gunanya. Apa gunanya? Itulah yang harus kita cari, yang harus kita pikirkan. Apapun sudah yang diciptakan oleh Allah, harus kita cari tahu. Makanya disinilah peran penting ulil albab, orang yang memiliki akal yang cerdas, orang yang memiliki akal sempurna.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya berkata, sesudah dia berzikir kepada Allah, bertafakkur tentang ciptaan Allah, lalu dia berdoa, lalu dia berkata, ya Allah, ternyata setelah dia bertafakkur, setelah dia berpikir, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, ya Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang sempat untuk berzikir kepada Allah, kemudian berpikir tentang ciptaan Allah, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian isi kandungan ayat daripada Quran surat Ali Imran. Yang pertama, bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Oke, sudah. Kemudian tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab, hanya orang yang mau berpikir, bagi orang yang memiliki akal yang cerdas. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Tidak cukup hanya berzikir, tapi juga harus berpikir. Karena kalau hanya berzikir, itu hanya unsur agamanya saja. Tetapi berpikir itu juga penting. Agar apa? Agar sesuatu yang misteri menurut kita itu bisa kita ungkapkan. Ya, selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, baik waktu lapang, baik waktu sedih, baik waktu senang. Dia berpikir, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Kemudian tafakkur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Karena apa? Ketika kita berpikir, ya Allah, ternyata ini maksud engkau menciptakan sesuatu ini, ternyata ini. Kemudian karena merasa kagum terhadap Allah, itu berdoa, ya Allah, kalau begitu ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah hamba, keluarga hamba, masukkanlah hamba dan keluarga hamba ke dalam surga-Mu, ya Allah. Itulah manfaat daripada kita bertafakkur, berpikir terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita mampu bersyukur. Kemudian tafakkur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Semuanya benar, semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Pak, ular apa manfaatnya? Pak, singa apa manfaatnya? Pak, harimau apa manfaatnya? Pak, ulat itu apa manfaatnya? Semua ada manfaatnya. Apa, Pak? Nah, itu yang harus kita pikir. Itu yang harus kita cari tahu. Semua ada manfaatnya. Orang jahat ada manfaatnya, apalagi orang baik ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau begitu, subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, ya Allah, lindungilah hamba dari siksa neraka. Lalu yang sedang viral hari ini tentang masalah COVID-19, virus yang sangat membahayakan jiwa manusia, itu kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Itu yang harus kita cari sekarang, yang harus kita pikirkan itu. Sampai detik ini coronavirus masih belum meninggalkan kita. Sampai-sampai sekolah kita tertunda untuk tatap muka, tetap online atau daring gara-gara coronavirus. Nah, kira-kira apa dibalik penciptaan coronavirus itu, Pak? Setelah kita berpikir, setelah kita cari tahu bahwa ternyata COVID-19 yang dikenal dengan COVID yang sangat berbahaya itu ternyata ada gunanya, ada fungsinya. Kira-kira apa, Pak, gunanya? Maka terkait bakteri kuman virus khususnya COVID-19 itu
dan sebagainya, semuanya adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa lebih dari mengambil koleksi, semua ciptaan ini juga bisa menjadi media bertafakkur dan berzikir atau mengingat Allah, termasuk virus corona atau COVID-19 yang akhirnya membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menghabiskan ribuan korban di seluruh dunia itu menghasilkan sumbangan untuk kita semua. Di samping dari segi unsur sosial, mungkin kita bisa bersama dengan keluarga, mungkin yang ayah atau ibunya seharian full bekerja sehingga tidak pernah kita ketemu dengannya, kita kurang kasih sayang dengannya gara-gara virus corona, kita bisa bersama dengan mereka. Bahkan sekarang bekerja pun juga dari rumah, belajar pun juga dari rumah. Kemudian kita juga diajarkan untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Itu karena COVID-19. Kalau dulu sepertinya yang kaya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita itu sudah dituntut untuk belajar saling tolong menolong. Makanya ada semacam kita harus menoleh tetangga kanan dan kiri kita. Ada tidak yang mau dimakan? Itulah salah satu kegunaan daripada adanya virus corona. Lebih ke sosial juga ada, agama juga ada. Kira-kira apa? Sekarang akan kita bahas bahwa pertama itu adalah tentang kemahaagungan Allah. Kemahaagungan Allah, betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali menjalankan sholat, seorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat kecil yang tak terlihat kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi. Seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam transisi. Maka fenomena ini, anggota pelajaran, sangat mudah bagi Allah untuk membuat juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak atasnya, sementara hanya sebagian besar dari yang ada saja yang sudah mereka kerepotan? Maka sungguh ini merupakan kemahagungan Allah. Yang kedua, renungan dekat kematian. Tentang pentingnya merenungi bahwa setiap manusia sangatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kekuasaan Allah. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi manusia, yang sebenarnya tak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah manusia yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak akan mengelak dari apa yang Allah putuskan. Bahkan setiap memulai sholat, kaum muslim berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi itu yang kedua, tentang renungan dekat kematian. Kalau tidak ada COVID-19, kadang-kadang orang itu tidak sempat untuk memikirkan mati. Orang-orang ini hanya pikirannya itu bagaimana hidup enak, tapi tidak pernah berpikir bagaimana mati enak. Dengan adanya COVID-19, maka renungan itu sudah ada, sudah muncul di banyak pikiran manusia. Kemudian yang ketiga, kesadaran keilmuan. Tentang kesadaran akan fokus keilmuan. Segala beroperasi ilmu yang ada di bumi dan langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum. Wabah corona telah meluncurkan kesadaran manusia akan kebutuhan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu kedokteran sebagai upaya pembangunan fisik,
dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan, semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara, semua dan semua yang di bawah tanah. Quran Surat Toha ayat 6. Maka semuanya bersinergi. Sekarang sudah ada gugus tugas COVID-19 dan sebagainya. Para ulama, para pemerintah juga memberikan instruksi, edaran agar semuanya selamat dari wabah corona ini. Kemudian berikutnya adalah kesadaran hidup bersih. Tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Sebuah ajaran ini dikaji secara khusus di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan ditempatkan di awal pembahasan, yaitu bab at-toharoh, yang artinya bersuci dari najis dan hadas. Nah, salah satu bentuk aplikasinya adalah praktek berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari persetujuan praktek bersuci juga merupakan ikhtiar terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Maka bersyukurlah sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kesehatan. Banyak sudah para terbukti membuktikan pentingnya bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan persetujuan, namun juga kebutuhan. Dalam Quran Surat At-Taubah, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan sungguh Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka dengan adanya virus corona ini, sebetulnya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak ibadah, sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Karena apa? Dengan kita semuanya jika mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah wabah ini akan segera berakhir. Tetapi kalau kita malah menjauh, ya tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah selesai. Karena apa? Ini semua terjadi karena merupakan azab dan juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona ini dan segera virus corona ini kembali ke tempatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya yaitu penerapan hukum tajwid dari Quran Surat Ali Imran 190 sampai 191 tadi. Kita langsung supaya tidak terlalu lama. Khalqis samawat. Ini adalah hukum bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Alasannya karena sesudah al ada tasydid atau disebut dengan asy-syamsiyah. Al dalam ilmu tajwid ada dua, al-qamariyah, asy-syamsiyah. Al-qamariyah sesudah al tidak ada tasydid, al-qa. Kalau asy-syamsiyah sesudah al ada tasydid. Kemudian wal ardi. Nah, sesudah al tidak ada tasydid berarti idhar qamariyah atau al-qamariyah. Qiyama wa qu'uda. Ini adalah idgham biguna. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan waw. Idgham biguna ada hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw terkumpul dalam lafaz yanmu. Kemudian matobi'i, junubihim. Yang mana matobi'i? Ya betul, yang ini. Kenapa? Sesudah cuma ada waw sukun. Matobi'i ada berapa? Ada 6. Yang pertama sesudah fathah ada alif, sesudah kasrah ada sukun, sesudah duma ada waw sukun, fathah tegak, kasrah tegak, kemudian duma terbalik. Itu matobi'i. Khalaqta, qalqalah surah. Kenapa? Karena qaf mati. Huruf qalqalah ada 5. Qatok bujadin, qaf ta ba jim dal, semuanya harus mantul. Kalau qalqalah sughra pantulannya kecil atau sedikit. Kalau qalqalah kubra pantulannya besar. Kapan dibaca qalqalah kubra? Jika huruf qalqalah itu waqaf di akhir dan bertasydid, dan juga huruf qalqalah itu jatuh sesudah alif. Baru kemudian dibaca qalqalah kubra. Kemudian adzaban nar, ini yang terakhir. Mat arid lis sukun, 2,5 alif panjangnya. Kenapa alasannya? Sesudah mat ada huruf yang mati, matinya karena waqaf. Itu mat arid lis sukun.
Next. Kemudian hadis tentang berpikir kritis. Untuk hadis tentang berpikir kritis ini, dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan, yaitu di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Maka berpikirlah sebelum bertindak. Itulah motto yang harus menjadi acuan orang yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'ahu nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong. Jadi orang cerdas itu di samping mampu mengintrospeksi dirinya, kira-kira saya ini sudah baik atau tidak. Jangan kita suka cari-carilah, mencari kesalahan orang lain, menggunjing orang lain, suka ghibah dan sebagainya. Jangan sampai kita introspeksi diri kita sebelum kita mengintrospeksi diri orang lain. Kemudian hidup ini hanya sekali, ya buatlah berarti suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Jangan kemudian karena ketamaan kita terhadap dunia kita lupa akan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ib walah. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Walad darul akhiratu khairun. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka tidakkah kamu memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat 32. Bolehlah kita memikirkan dunia, tapi jangan sampai lupa akan akhirat. Intinya kita bekerja sambil mencari bekal untuk akhirat. Kita harus imbang. Karena apa? Di dunia kita sementara, sedangkan kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat nanti. Fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Tetapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Maka yang terakhir adalah mari kita mencari dunia dan mari kita juga menabung untuk akhirat. Mudah-mudahan dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kalian pahami dan dimengerti, kemudian kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.